Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Ridwan di channel Garansi Ilmu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali melalui channel Garansi Ilmu ini. Mudah-mudahan para sahabat yang senantiasa mendukung, mensubscribe, melike, menyukai video-video kami, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keberkahan dalam segala urusannya. Juga umumnya bagi kaum muslimin dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkahan untuk kita sekalian. Sebelum saya melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin hadis yang kelima, di minggu yang kelima, saya sebagai umat Islam mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa istiqomah di dalam keimanan. Baik para sahabat sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang hadis yang kelima, di mana hadis yang kelima ini diterima dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas, dari Ma'an putranya Yazid bin Yazid bin Akhnas. Yazid putra dari Akhnas. Kesemuanya ini adalah keluarga sahabat, artinya semuanya termasuk kepada kalangan sahabat. Apa yang disebut dengan sahabat? Sahabat itu manistama'a bin Nabi mu'minan bihi, orang yang berkumpul dengan Nabi dalam keadaan iman. Sehingga di dalam kitab Asbah wa Nadhair, Imam Suyuti membahas tentang ini di dalam bab niat. Apakah orang yang bersahabat dengan Nabi, beriman kepada Nabi, lantas kemudian dia murtad, apakah itu termasuk kepada sahabat? Maka para ulama di dalam kitab Asbah wa Nadhair menjelaskan bahwa orang tersebut tidak dikatakan sebagai sahabat. Lantas bagaimana kalau seandainya beriman kepada Nabi, tapi setelah Nabi wafat keluar dari Islam dan kemudian masuk Islam kembali, seperti yang dinamakan dengan Ash'as bin Qais. Nah, menurut Hafidh Abul Fadl Al-Iraqi, Akhnas bin Qais ini dimasukkan ke dalam kesahabatan itu masih dalam rangka pembahasan para ulama. Artinya belum ditetapkan secara jelas oleh para ulama. Tetapi yang pasti Nas Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ar-riddatu mukhbitatun lil a'mal. Murtad itu melebur seluruh amal perbuatan kita. Kalau amal itu hilang dengan akibat perbuatan murtad, maka mukhbitatun lis-suhbah, gelar kesahabatan pun akan hilang. Jadi ketika seseorang bersahabat dengan Nabi, beriman kepada Nabi, lantas kemudian Nabi meninggal, kemudian dia murtad, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai sahabat. Jadi makna dari sahabat adalah orang yang pernah berkumpul dengan Nabi, meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat sekalian, Yazid, Ma'an, Akhnas ini keluarga yang semuanya termasuk kepada kategori sahabat. Kemudian qala, Ma'an berkata bahwa bapakku yang bernama Yazid akhraja dananir, dia mengeluarkan uang untuk bersedekah. Kemudian uang tersebut beliau letakkan di dekat seorang lelaki di dalam masjid. Faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Aku datang, aku mengambilnya, dan kemudian
mendatangi bapakku dengan uang tersebut. Kemudian bapakku berkata, wallahi ma iyyaka aradtu. Aku memberikan uang itu bukan untukmu, Ma'an. Tapi Ma'an tidak menerima dengan apa yang dikatakan oleh Yazid sebagai orang tuanya. Kemudian mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid. Engkau Yazid mendapatkan apa yang telah engkau niatkan. Walaka ma akhadta Ma'an, dan kemudian engkau ya Ma'an mendapatkan apa yang telah engkau ambil. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sebuah hukum. Tapi sebelum saya lanjutkan, seperti biasa kita intro dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan. Sahabat sekalian, maksud yang termaktub di dalam hadis ini adalah ketika seseorang sudah berniat memberikan uangnya untuk disodakohkan, maka siapapun yang mengambil uang tersebut itu pahalanya sudah dia dapatkan. Jadi kita tidak perlu ragu uang kita digunakan untuk apa, karena tugas kita hanyalah memberi. Sementara Allah yang akan memberikan pahala tersebut. Bagi orang yang mengkhianati terhadap apa yang kita berikan, di luar pengetahuan kita, uang tersebut digunakan untuk maksiat, maka itu tidak berhubungan dengan kita. Tidak termasuk kepada i'anatun 'alal maksiat, menolong kemaksiatan. Sebab niat kita hanyalah bersedekah. Kemudian bagi siapapun dengan kejadian yang dijelaskan dalam hadis ini boleh mengambil uang tersebut. Makanya Rasul menghukumi bahwa uang yang telah diambil oleh Ma'an anaknya itu sudah dihukumi sebagai hak milik Ma'an, sebab Yazid memberikannya tidak ditentukan kepada siapapun. Hadis ini memberikan uraian hukum yang pertama adalah bahwa di dalam sedekah pun kita wajib berniat. Sehingga Imam As-Suyuti menjelaskan, siapa orang yang bersedekah sunnah, ini bukan sedekah wajib atau bahasa lain zakat, bukan, tapi sedekah sunnah. Siapa orang yang bersedekah tidak diniatkan untuk sedekah, maka dia tidak mempunyai pahala dari sedekahnya. Maka wajib dia meniatkan bahwa apa yang dia berikan tujuannya adalah untuk sedekah. Yang kedua, hadis ini ingin menjelaskan bahwa tidak usah ragu bagi seseorang yang ingin bersedekah, tidak usah takut apakah sedekah itu mendapatkan pahala atau tidak, karena pahala atau tidaknya terletak kepada nilai keikhlasan kita di dalam niat memberikan sedekah tersebut. Yang ketiga, pesan dari hadis ini adalah bagi anak mempermasalahkan sesuatu hak dengan orang tua itu diperbolehkan. Meskipun kepada orang tua, yang namanya membela hak itu adalah satu kebolehan di dalam agama, sebab setiap hak seseorang harus dipertahankan demi kebaikan dirinya, juga demi kebaikan orang yang mengambil haknya. Jadi meskipun Ma'an melapor kepada Nabi urusan dengan orang tuanya, tetapi Nabi tidak mengingkari dan tidak melarang perbuatan Ma'an, dalam arti kita boleh mempermasalahkan sesuatu hak dengan orang tua kita, akan tetapi dengan cara yang baik, tidak menyinggung perasaan kedua orang tua. Dan kemudian bagi orang dalam sedekah sunnah ini bebas menggunakan uang tersebut, bisa menjadi hak miliknya, karena dalam sedekah sunnah itu tidak ada mustahik, siapapun berhak mengambil uang sedekah tersebut. Termasuk di dalam kita menyambut Idul Adha ini, umat Islam selalu mengadakan kurban, maka daging-daging itu dijelaskan oleh para fuqaha itu sebagai tasliyatun lil mu'minin, kabar gembira bagi orang-orang beriman.
Kadang kita hanya berpikir bahwa daging itu hanya orang miskin yang harus diberikan. Padahal kata para ulama, orang-orang yang punya pun kalau memang mereka menerima pemberian dari daging kurban tersebut, halal untuk mereka memakan daging kurban tersebut. Jadi daging kurban itu halal bagi setiap orang Islam. Bahkan meskipun orang di luar Islam mau diberikan daging tersebut, silahkan. Masalah pembahasan tentang menjual kulit dan kepala, mungkin itu di lain kesempatan kita akan bahas secara mendetail. Jadi pada kesimpulannya, dalam hadis ini Rasulullah SAW menekankan kepada setiap umat Islam, khususnya di dalam hadis ini kepada sahabat Yazid dan umumnya tentu bagi kita umat Islam, bahwa di dalam bersedekah haruslah menggunakan niat, dan ketika sudah diberikan, ikhlaskanlah siapapun yang mencicipi atau memiliki dari sedekah itu. Yang ketiga, bagi orang yang mengambil uang dari sedekah sunnah itu, hukumnya diperbolehkan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada hadis yang kelima. Mudah-mudahan menjadi penyegaran, pencerahan bagi saya pribadi dan menjadi pahala, meskipun para sahabat yang memesan pembahasan tentang kitab Riyadhus Shalihin ini mungkin sudah jarang menonton, tapi bagi saya yang penting saya punya jariyah, artinya amal jariyah yang disimpan dalam YouTube, sehingga sepanjang video itu ada, mudah-mudahan saya mendapatkan pahala dari pembacaan hadis tersebut. Dan para hadirin yang senantiasa mendengarkan pun membagikan video-video ini, mudah-mudahan juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan terus dukung channel kami dengan like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan jari jemari kuota yang digunakan untuk melihat tayangan video ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.